Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, dimanapun saudara-saudari berada. Semoga kita semua berada di dalam kondisi yang baik dan sehat, dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Pada saat ini saya tidak akan membaca seluruh bagiannya, tetapi hanya akan mengutip beberapa ayat saja. Bagian ini saudara-saudara mengisahkan tentang Balak, Raja Moab yang meminta bantuan kepada seorang petenung yang bernama Bileam. Pada ayatnya yang ke-12, saudara-saudara, dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Ayat 18, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang difirmankan Tuhan kepadaku." Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudari kekasih Tuhan, mengetahui apa yang baik dan apa yang benar belum tentu menjadikan kita orang yang baik dan benar. Karena saudara-saudara, banyak orang yang mengaku dirinya beragama, mengetahui ajaran-ajaran kitab suci, bahkan menghafalnya. Tetapi di dalam hidupnya justru melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai ayat 20, kita mendapati hal yang serupa itu, yaitu ada seorang yang bernama Bileam mengetahui apa yang Allah kehendaki untuk ia lakukan, tapi ternyata ia tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini berawal dari peperangan orang Israel yang mengalahkan orang-orang Amori. Yang pada saat itu orang Amori ini dikenal sebagai bangsa yang kuat. Tetapi ternyata Israel dapat mengalahkan mereka dan menduduki beberapa wilayah mereka. Bahkan wilayah-wilayah dari orang Moab yang selama ini direbut oleh orang Amori dan kini diduduki oleh Israel. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, mengetahui hal itu, Raja Moab dan orang-orang penduduk Moab ini merasa takut dan gentar karena mereka melihat bahwa umat Israel ini begitu banyak jumlahnya. Dan ia katakan maka ia akan merebut, membabat habis wilayah mereka seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara-saudara, ketika mereka dalam ketakutan itu, Balak meminta bantuan kepada seorang pelihat atau seorang nabi yang bukan dari Israel untuk memberikan sumpah serapah mengutuki orang Israel.
Dan Balak berharap dengan kutukan yang diucapkan oleh Bileam, maka mereka akan dapat mengalahkan Israel dan mengusir orang-orang Israel keluar dari wilayahnya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, menarik ketika Balak mengirim utusan kepada Bileam untuk datang dan mengutuki umat Israel ini. Balak, saudara-saudara, tidak datang dan memohon kepada dewa-dewa Moab untuk meminta petunjuk. Tetapi ia datang kepada Allah Israel atau Allah Yahweh untuk meminta petunjuk apa yang harus dilakukan. Nah, saudara kekasih Tuhan, ketika Bileam meminta petunjuk kepada Allah karena utusan-utusan Balak yang meminta kepadanya untuk pergi ke sana dan mengutuki Israel, firman Tuhan datang kepada Bileam di ayat 12 yang tadi kita baca, mengatakan begini, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Saudara-saudara, dengan firman Tuhan ini, Balak taat, Bileam taat, dan ia tidak pergi dengan utusan-utusan Balak itu untuk mengutuki Israel. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Balak mengutus utusan-utusan yang kedua untuk membujuk Bileam, disebutkan dengan orang-orang yang lebih banyak, dengan pejabat-pejabat yang lebih terhormat, dan dengan tawaran imbalan yang lebih banyak. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di situ kelihatannya memang di dalam bujukan yang kedua ini, Bileam tetap menyatakan pendiriannya bahwa ia tidak akan menuruti atau melanggar perintah Tuhan. Dia akan hanya menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat hal ini di ayatnya yang ke-19, saudara, setelah Bileam menjawab bahwa ia tidak mungkin melakukan hal yang kecil atau yang besar yang melanggar perintah Tuhan, artinya dia tetap tidak mau ikut apa yang diminta oleh Balak. Tapi ternyata di ayat yang ke-19, Bileam berkata begini, saudara, kepada para utusan, "Baiklah, kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, untuk apa Bileam meminta para utusan Balak itu untuk tinggal bermalam dan menunggu jawaban Tuhan kepadanya? Kalau kita perhatikan di ayat 12 tadi, bukankah jawaban Tuhan kepada Bileam sudah jelas? Di ayat 12, Bileam dilarang untuk pergi mengikuti Balak dan mengutuki Israel. Tapi ia tetap meminta para utusan Balak itu tinggal dulu. Aku akan menunggu jawaban Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kelihatannya melalui ayat 19 ini Bileam ingin bernegosiasi dengan Tuhan. Sekalipun jawaban Tuhan sudah begitu jelas. Jadi saudara-saudara, Bileam bukan tidak tahu kehendak Tuhan, melainkan dia tidak ingin melakukan kehendak Tuhan itu. Karena tawaran dari Balak iming-iming hadiah itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Dan dia ingin bernegosiasi, siapa tahu Tuhan akhirnya mengizinkan dia untuk pergi dengan utusan Balak dan melakukan apa yang diminta oleh Balak, kemudian ia mendapatkan hadiah. Saudara yang dikasih Tuhan, bila kita renungkan bagian ini,
Bukankah kita juga saudara-saudara sering bertindak seperti Bileam dalam hidup ini? Meskipun kita sudah tahu kehendak Allah, apa yang menjadi perintah, menjadi larangan Allah yang tertulis di dalam kitab suci, yang bahkan kita sudah menghafalnya, tetapi saudara-saudara seringkali kita bolak-balik menanyakannya, karena sebenarnya saudara-saudara kita menginginkan kehendak Allah itu sesuai dengan keinginan yang sudah ada, yang sudah tersimpan di benak kita. Sebenarnya sekalipun firman Allah, perintah Allah jelas, tetapi kita ingin bernegosiasi, semoga Tuhan mau dan mengizinkan supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini, kita diajak belajar untuk meredam keinginan kita. Kita belajar untuk tunduk di hadapan Allah. Dan belajar untuk membiarkan kehendak Allah itu terjadi atas diri kita. Mungkin kehendak Allah itu tidak menyenangkan kita. Mungkin seperti saat ini. Kita saudara, kita harus tetap di rumah saja karena Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, dialami di dunia ini. Sehingga kita belajar untuk tunduk dan taat pada apa yang dianjurkan pemerintah. Saudara-saudara, melalui semuanya itu kita percaya bahwa Allah mempunyai kehendak dan Allah mempunyai rencana untuk kebaikan dunia ini dan untuk kebaikan kita. Kiranya firman Tuhan, saudara, menerangi hidup kita, dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Amin.